Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat peternak semua. Salam wek-wek dari saya Nardisu. Jadi hari ini saya ingin berbincang-bincang aja sama teman-teman. Temanya hari ini dampak positif dari ternak bebek. Namun sebelum lanjut untuk video selanjutnya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe channel YouTube saya, channel sederhana, channel Wong Deso. Channel wong deso. Jadi yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Selamat menikmati video-video saya dari awal sampai seterusnya. Nah, kemudian saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua yang selalu bertanya, saya ini orang Jawa atau orang apa kok bisa bahasa Jawa, padahal saya ini tinggalnya di Sumatera. Nah, perlu saya jelaskan, saya ini asli orang Jawa, mamak bapak wong Jawa. Ya walaupun tinggalin nang Sumatera, tapi kan nang Sumatera iku kakean wong Jawa juga. 50% wong Sumatera iku wong Jawa. Jadi walaupun nang luar-luar kono iku dikenal wong Sumatera iku wong Batak, ya enek juga wong Batak, suku Batak. Karena nang Sumatera iki oke suku, mulai suku Melayu, suku Batak, suku Jawa, Banjar, apa meneh, kabeh lengkap nang Sumatera iki. Jadi sejarah mbien wong Jawa teko Jawa Tengah, Jawa Timur kono transmigrasi mrene nang Sumatera. Termasuklah kakek nenekku transmigrasi nang kene sekitar tahun 60-an nek gak salah. Cuman asalnya aku ora weruh, mbok Jawane Jawa ndi, mbok Jawa Timur, mbok Jawa ndi ora ngerti. Jadi kalau cerita di Jawa Timur, saya teringat sama temen yang di sana ada Mas Rinoto, ada juga siapa lagi ya, Bapak Titus, kemudian ya Bapak Titus Jatim, ya di Jatim, kemudian dan teman-teman lain yang nonton video saya. Nah, kemudian saya juga ingin salam-salam kepada Bang Ardi yang di Sumsel, Bang Daryono Erjoman, kemudian Mama Lisa yang di Tebing Tinggi, kemudian Bang Erwin yang di Rempah, kemudian Bang Prabowo yang di Medan. Bukan capres kita tentunya ya, Prabowo. Nama sama tapi pekerjaan berbeda. Nah, kemudian untuk Bapak Wong pensiunan, wah selamat menikmati hari pensiun. Walaupun sudah tua tapi tetap semangat dalam menjalani aktivitas pertaniannya. Kemudian Bang Fahrudin di Padang Lawas, kemudian Bapak Sugihartoyo yang di Jakarta. Jadi Bapak Sugihartoyo ini salah satu fans, saya ngefans sama beliau karena beliau adalah pengusaha sekaligus mempunyai peternakan yang sangat banyak, mulai dari peternakan ayam, kemudian peternakan ayam putih, ayam kampung, kemudian ternak bebek juga, ternak sapi juga, bertani. Wah, seorang inspiratif buat saya. Nah, beliau pensiunan dari Unilever. Saya kagum sama beliau karena kerja kerasnya sangat luar biasa. Walaupun di masa-masa pensiunannya tetap selalu berkarya di daerahnya. Nah, kemudian untuk teman-teman lain saya ucapkan selamat bergabung dan titip salam juga untuk saudara-saudara saya dari mulai Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian saya ingin melanjutkan video saya yang temanya ternak bebek itu mempunyai dampak positif. Yang pertama, ternak bebek ini bisa membuat pikiran jadi tenang, merefresh pikiran jadi tenang. Jadi kalau teman-teman yang usianya di atas usia saya, khususnya yang usia 50-an, itu kalau ternak bebek pasti merasa terhibur. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang usia di atas saya, ternak bebek cukup membantu untuk teman-teman semua membuat pikiran supaya tidak cepat pikun. Nah, itu kata Bapak Hartoyo. Jadi yang dikatakan beliau memang benar.
karena penerapannya ya secara tidak langsung saya lihat kehidupan saya sehari-hari. Jadi mama itu di rumah seneng kalau lihat bebek-bebek ini. Barusan dari sini, nah beliau juga bilang tenang pikirannya kalau udah nengok bebek. Nah kemudian ke dampak positif lainnya yaitu menguji kesabaran untuk kita. Nah jadi kalau ternak bebek ini sangat menguji kesabaran. Kalau teman-teman punya suami, punya istri, ataupun punya keluarga yang orangnya model gak sabaran, modelnya gerusa-gerusu, yang gampang emosi, saya sarankan suruh ternak bebek aja. Pasti mudah-mudahan dengan ternak bebek kesabarannya teruji dan menjadikan karakter yang lebih sabar lagi. Nah itu kemudian dampak positifnya lagi apa ya? Yang tentu menambah penghasilan lah, menambah penghasilan untuk kita sehari-hari. Nah jadi untuk teman-teman yang usianya di bawah saya tahu juga rata-rata penonton yang menonton video saya sekitar 30% itu usianya dari usia 13 sampai 34 tahun. Nah jadi yang usianya usia 13 sampai usia 20 tahun, kemudian usia 20 sampai usia 34 tahun. Nah itu dia. Jadi bisa menguji kesabaran, kemudian bisa menambah penghasilan, kemudian apa lagi? Kemudian menjadikan pribadi kita semakin rajin. Nah jadi dengan ternak bebek ini, kalau kita sudah berternak, maka secara otomatis kita akan rajin bekerja. Rajin bekerja dalam arti memberi makan ataupun memberi minum, mengeluarkan dari kandang, tentunya kita akan lebih rajin. Makanya untuk teman-teman semua, daripada kita makan tidur aja di rumah, lebih baik kita ternak bebek. Karena kalau kita cuman di rumah itu hidupnya cuman makan tidur, berak, dolan, jalan-jalan, itu artinya kita nggak lebih baik dari bebek. Kalau bebek gemuk bisa dijual menghasilkan uang. Kalau manusia gemuk hanya menghabiskan biaya kehidupan kita di rumah. Itu bahasa kasarnya. Kemudian menjadikan diri kita semakin disiplin. Nah jadi disiplinnya itu ketika memberikan makan atau minum itu sesuai dengan jadwal. Jadi kalau saya biasanya itu pagi, siang, sore, dan tengah malam. Itu kalau masih di UD. Nah jadi untuk teman-teman yang masih lajang ataupun yang masih belum punya kerja ataupun yang masih suka males-malesan, sebaiknya teman-teman itu beternak bebek lah. Karena dengan ternak bebek bisa menjadikan diri teman-teman itu semakin rajin, semakin disiplin lagi. Karena yang biasanya itu males bangun pagi, kalau udah punya ternak bebek otomatis teman-teman harus bangun pagi. Jadi kalau saya bangun pagi itu jam 5:30, kemudian kalau sholat, kemudian setelah itu kita buka kandang, kita keluarkan bebek kita. Nah jadi kalau biasanya bangun malas pagi-pagi, kalau udah punya ternak bebek saya yakin teman-teman pasti bangun pagi. Nah kemudian malam hari. Nah jadi kalau yang biasa teman-teman itu sering keluyuran malam, kemudian pulangnya itu sampai larut pagi, kalau udah punya ternak bebek saya yakin pulangnya itu nggak pernah sampai lewat dari jam 12. Karena pasti memikirkan ternak bebek yang di rumah. Apa mau ceritanya kalau masih di OD gini, pasti teman-teman memikirkan untuk memberi makan sebelum tidur ataupun jam-jam 11 malam. Nah itu dia. Jadi itulah untuk informasi hari ini, sedikit perbincangan saya hari ini. Ya semoga video saya ini bermanfaat dan menghibur tentunya, khususnya untuk teman-teman yang belum bekerja, belum punya pekerjaan tetap. Ada lembu. Le, lembune le. Nah jadi itu dia untuk video hari ini. Ya saya menyarankan untuk teman-teman yang masih lajang seperti saya, kalau saya sebentar lagi sudah naik pelaminan, doakan saja untuk teman-teman semua. Kemudian
Saya ucapkan terima kasih yang selalu mengikuti video saya. Sekali lagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe channel YouTube saya. Nah, untuk informasi selanjutnya silahkan ikuti video saya, karena akan ada video-video terbaru dari saya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Bye bye. Kwek 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 kwek. Ayo. Bye bye. Titik